Mau review buku, kelar baca buku Stolen Focus, Why You Can't Pay Attention dari Johan Hari. Kebetulan bareng banget sama review secara tertulisnya di BBB Book Club. Nah, sekalian aku pengen bikin videonya mumpung hari ini lagi santai, lagi nggak ada kuliah, jadi aku mau cerita nih lebih panjang tentang buku Stolen Focus dari Johan Hari. Seperti biasa aku bakal cerita apa sih yang aku suka, apa yang aku kurang suka, kemudian 3 key takeaways yang aku dapatkan dari buku Stolen Focus. Kalau misalnya teman-teman lihat, ini agak lucu sih sebenarnya di ini. Ini aku beli versi Kindle-nya. Terus kalau teman-teman lihat di covernya nih, stolen, O-nya nih jatuh nih. Nah, jatuh ke bawah. Jadi kira-kira kayak kita udah nggak fokus gitu ya, ini jatuh ke bawah gitu. Terus habis itu buku ini aku tulis di story barusan adalah one of the best, kalau bisa dibilang sebenarnya ini best book so far yang aku baca sejauh ini di tahun 2023. Halo teman-teman. Kenapa? Karena dia kira-kira buatku adalah semacam kulminasi gitu, kayak akumulasi dan juga sekaligus merangkum banyak banget buku bacaan yang sebelum-sebelumnya udah aku baca terkait produktivitas, terkait atensi, terkait parenting juga bahkan gitu. Karena awal mula sebenarnya si Johan Hari menuliskan tentang Stolen Focus ini adalah karena dia punya anak baptis gitu ya, anak baptis yang dia sayang banget, deket banget. Kemudian ketika beranjak remaja gitu ya, itu seperti hidupnya bener-bener tergantung sama gawai, tergantung sama gadget. Sampai-sampai si Johan Hari ini sampai kesel gitu, sampai marah lebih tepatnya. Kamu tuh bahkan nggak bisa hidup at the present time gitu. Kamu nggak bisa menikmati apa yang ada di depanmu, yang ada di hidupmu sekarang gitu loh. Your focus is stolen. Jadi dari situlah sebenarnya perjalanan kenapa si Johan Hari ini sampai menulis tentang stolen focus. Karena sebenarnya si Johan Hari sebelumnya itu tulisannya itu yang pertama itu Chasing Scream, itu tentang narkoba. Yang kedua itu Connect apa ya? Lost Connection, itu dia nggak ada hubungannya gitu, kira-kira nggak ada hubungannya dengan atensi. Tapi kenapa dia sampai nulis si Stolen Focus, karena memang sangat dekat secara personal buat dia sendiri, karena alasan si anak baptis yang dia sayangi itu tadi. Kebetulan juga ini tahun 2022, tahun lalu itu aku sempat ikut book talks-nya. Jadi ketika Johan Hari datang ke Leeds Literary Festival, aku datang dan mendengarkan cerita-cerita. Ada banyak cerita behind the scene gitu. Jadi di balik layar, di balik penulisan buku ini yang nggak ada di bukunya yang dia ceritakan di sana. Langsung ke sebenarnya buku ini tentang apa. Jadi buku ini adalah si Johan Hari punya semacam hipotesa ya, bahwa sebenarnya sekarang itu hidup kita itu kita nggak bisa punya atensi, kita nggak bisa fokus pada satu hal untuk rentang waktu yang lama. Itu bukan karena diri kita sendiri, tapi karena emang dunia ini udah diset sedemikian rupa, karena dunia ini memang mendukung kita untuk nggak fokus. Nah, dia nemuin ada 12 penyebab, 12 konteks yang memungkinkan kenapa kita itu nggak bisa fokus. Ada macam-macam banget yang dia sebutin di sini. Kenapa aku suka buku ini? Tadi udah aku jelasin ya, karena dia semacam seperti kulminasi, dia semacam menggabungkan tentang produktivitas juga gitu lebih jauh. Terus dia menggunakan banyak banget riset. Jadi riset-risetnya
terbaru, baru-baru banget gitu. Dan dia yang paling aku suka juga adalah tidak menekankan hanya pada diri sendiri. Nah, ini ada salah satu key takeaways-nya juga. Jadi tidak hanya yang kita lakukan secara individu, tapi juga secara kolektif. Karena buku ini dia punya hipotesis bahwa memang lingkungan kita, dunia kita yang emang seperti ini, yang membuat kita nggak bisa fokus, maka solusi yang ditawarkan nggak bisa cuman berasal dari diri sendiri aja kan gitu. Jadi memang harus ada gerakan kolektif bersama-sama, nggak cuman satu orang aja yang bisa menyelesaikan tentang fokus ini, ketidakmampuan kita untuk paying attention, ya punya atensi yang cukup banyak dalam rentang waktu yang lama. Oke. Terus yang aku kurang suka so far mungkin karena bias, karena udah pernah ketemu orangnya juga, karena pernah mendengar cerita-cerita di balik layarnya, jadi aku agak kesulitan mencari sebenarnya kurangnya buku ini apa. Kurang panjang dikit aja di bagian konklusi gitu, kayak oke, cuman ini doang gitu. Jadi kayak nggak kurang panjang nih gitu. Sebenarnya pengen lebih panjang lagi gitu. Sebenarnya apa sih yang bisa kita lakukan gitu. Sudah disebutin tapi aku ngerasa masih kurang, masih ada yang bisa gitu, masih ada gap itu. Cuman itu aja kritik dariku. Langsung kita ke 3 key takeaways yang bisa kita ambil atau yang aku ambil dari buku ini. Yang pertama itu adalah kita harus mengakui sebagai manusia bahwa sebenarnya kita tuh punya kapasitas kognitif yang sangat terbatas. Udah deh, nggak usah sok-sok multitasking, nggak usah sok-sok ngerjain hal jauh lebih banyak dibanding kapasitasnya, terutama kemampuan kognitif gitu. Karena emang sebenarnya manusia tuh tidak didesain seperti itu. Kita nggak bisa sok sibuk banyak banget yang mau dilakuin dalam satu waktu. Otak kita tuh nggak mampu gitu, simply nggak mampu. Itu disebutin sama Guy Claxton, profesor di University of Winchester, dimana dia membuktikan bahwa dia meneliti bahwa kenapa sih kok orang kalau yoga, meditasi, tai chi itu kok mereka itu lebih bagus gitu. Jadi brain capacity-nya kenapa kok bisa lebih oke gitu. Karena sebenarnya semua itu slow practice. Jadi semua itu practice yang pelan-pelan. Jadi bukannya kita memaksakan melakukan sesuatu dalam pace, dalam tempo yang sangat cepat, tetapi kita tuh yang sebenarnya perlu menyesuaikan pace dengan pelan itu, dia bisa masuk ke brain bandwidth kita gitu. Jadi ternyata ngelakuin sesuatu nggak harus cepet-cepet gitu. Ngelakuin sesuatu tuh ya udah satu aja dulu gitu. Karena sebenarnya manusia itu diciptakan, struktur itu fundamental yang ada di kepala kita, yang ada di otak kita itu, we are very very single minded, bahkan dibilang kayak gitu sama si Guy Claxton ini. Itu satu. Itu karena kan kadang-kadang kita sebagai manusia modern tuh pengennya ya udah cepet, banyak, seproduktifnya, padahal kita tidak menyadari kemampuan otak kita nggak kayak gitu, atau cara kerja dan strukturnya tidak seperti itu. Yang kedua, key takeaways yang aku dapatkan adalah stop chasing the arbitrary. Apa tuh maksudnya, Vin? Jadi kita kan biasanya kalau scrolling HP gitu ya, atau kita melihat sesuatu di YouTube misalnya, itu kan endless ya, kayak nggak ada habisnya. Terus habis itu kita menggunakan sosial media, seneng kalau dapat likes yang banyak. Itu adalah hal-hal yang arbitrer sebenarnya. Kesenangan-kesenangan, efek-efek dopamin yang hanya muncul, ya udah yang kita kejar tuh kesenangan pendek, arbitrer banget gitu, sesingkat, seinstan itu saja gitu. Biar likes-nya banyak, biar happy lihat yang terbaru, nggak ngerasa FOMO kayak gitu. Nah, si
Johan Hari menyarankan bahwa lebih baik kita itu mengejar sesuatu yang meaningful. Jadi instead of the arbitrary, we choose the one that meaningful for us gitu. Karena kenapa? Kalau meaningful, kita justru dapat mengejar atau mencapai state of flow. Kalau teman-teman sudah akrab dengan konsep flow dari Mihai Mihai ya, aku lupa namanya, sulit kan yang belakang itu ya, tapi psikolog yang meneliti tentang flow itu, kalau yang kita kejar adalah flow itu ketika sudah sampai di state of flow, kita sampai lupa waktu, kita bisa fokus di rentang waktu yang lama, kita kemudian bisa, kalau flow itu dalam keadaan flow, kita pasti seneng, jauh lebih seneng, lebih sehat, lebih bahagia kayak gitu. Dan itu efeknya lama. Kalau kita mengejar sesuatu yang arbitrer, yang muncul di dalam tubuh adalah dopamin, maka itu hanya waktu singkat aja gitu. Seneng, abis itu udah crash lagi. Kita mengejarnya kayak gitu. Tapi kalau kita fokus pada flow, maka efeknya itu akan lama, akan konsisten, dan akan sustainable juga buat diri kita sendiri. Nah, makanya itu kalau dia bilang di sini tuh nggak perlu kita craving dopamin in social media gitu. Kalau bisa kita replace them with the sources of flow. Jadi kita fokus pada apa sih yang meaningful buat kita untuk kita lakuin sehari-hari. Misalnya kalau aku ini ada Kak Mita juga gitu ya, aku tetap menulis di BBB Book Club itu karena menurutku itu sesuatu yang meaningful buatku, karena encourage dan empower women by reading the book and sharing what we got from it. Jadi menurutku itu meaningful. Jadi meskipun kayak wah, baca buku habis itu bikin reviewnya tertulis mungkin agak susah kadang-kadang gitu ya, tapi tetap di akhirnya ketika itu udah tayang di BBB Book Club gitu, aku tuh seneng banget gitu, kayak gitu. Itu kita mengejar flow kita. Terus key takeaways yang ketiga, dan ini aku seneng banget dan berusaha kayak 2 bulan terakhir, kecuali waktu memang pindahan ke Inggris ini, itu adalah sleep sama dengan fokus. Jadi kalau tidur kita bener, insya Allah gitu ya, fokus kita juga akan betul juga gitu. Jadi kita bisa fokus pada satu hal dalam rentang waktu yang cukup lama. Karena sleep itu penting banget, sampai benar-benar di buku ini tuh ditekankan dengan berbagai macam riset gitu ya, bukti-bukti yang menunjukkan bahwa kalau tidurmu nggak bener, ya udahlah, jelas kamu tuh bakal nggak bisa fokus gitu. Contohnya nih ditulis, kadang-kadang kita mikir kan kalau oh nggak apa-apa sih, aku nggak tidur 7-9 jam, aku tidur 6 jam kayaknya udah cukup deh, kayaknya udah bangun udah nggak masalah kok, seger-seger aja kayak gitu. Nah ternyata di sini ditekankan banget, ada salah satu peneliti itu yang bilang bahwa kalau misalnya kita kehilangan 1 jam tiap harinya selama seminggu gitu ya, selama 10 hari atau selama seminggu ya, selama seminggu kayaknya, selama seminggu, maka hari ke-8 kita tuh kayak orang yang di dalam tubuh kita itu ada 0,5% 0,8% alkohol gitu kalau nggak salah. Padahal 0,05 0,05 itu batas yang umum kalau di Inggris. Jadi kita itu 0,08% alkohol itu kalau kita tidur kurang 1 jam. Jadi berarti kira-kira kalau orang dewasa tuh 7-9 jam, kita tidur 6 jam gitu ya. Itu berturut-turut selama seminggu, maka hari ke-8 kita tuh sama kayak orang yang mabok gitu. Mabok, ada alkohol dalam darahnya. Segitu. Padahal yang legal untuk menyetir itu 5%, 0,05% itu tadi gitu. Jadi bisa dibayangkan sebenarnya kita tuh ya agak-agak peyang, agak-agak pusing gitu. Jadi nggak sesehat itu juga gitu. Bahkan disebut di situ kalau misalnya ada orang yang tidurnya kurang, terus habis itu masih ngeyel gitu ya, masih ngotot bahwa aku nggak apa-apa, bisa jadi dia sudah
losing his or her ability to measure his or her own body. Jadi karena saking biasanya sampai nggak bisa tahu standar badan yang sehat, yang fokus, yang cukup tidur itu kayak gimana. Itu sampai bener-bener segitu gitu menekankannya. Itu makanya sekarang berusaha banget jam 9 udah di udah di tempat tidur gitu ya, paling nggak udah relax, udah nggak pegang HP kalau bisa kayak gitu, agar tidurnya bisa bener-bener sehat, bisa bener-bener cukup, jadi bisa fokus, bisa belajar di setiap harinya. Dan ada bonus sedikit satu yang juga aku sebutin di review BBB Book Club tentang cruel optimism itu, yang di sini aku suka banget karena di buku ini di terakhir kan ditanyain terus gimana dong kalau kita mau memperjuangkan, kalau kita mau ke jalan yang benar tentang fokus dan atensi ini. Dia bilang bahwa ada 12 faktor, masing-masing punya masing-masing punya konteks sendiri. Kalau kamu mau berjuang, kalau kamu mau memperjuangkan itu, udah pilih satu aja. Terus habis itu konsistenlah di sana gitu. Konsistenlah untuk mengajak orang lain untuk pushing the agenda agar bisa sampai di tingkat kebijakan kalau bisa nih gitu. Dan dia juga memberikan banyak memberikan link-link gitu ya, orang-orang yang sudah berjuang di masing-masing itu. Jadi contohnya aja nih, kalau di Indonesia mungkin sekarang lagi rame tentang polusi ya. Nah, kalau memang polusi itu menurut kalian sangat dekat dalam kehidupan sehari-hari, ayo sama-sama gitu. Pasti ada orang-orang yang sudah memperjuangkan, udah mulai memperjuangkan untuk gimana sih ngatur polusi di tingkat policy, di tingkat kebijakan pemerintah, agar bisa memperbaiki situasi yang saat ini terjadi kayak gitu. Nah, ikutlah gitu. Karena seperti yang dituliskan tentang cruel optimism, bahwa nggak bisa kita nih cuman fokus pada individu doang. Kita kalau ada masalah segede ini tentang atensi, krisis atensi ini, habis itu kita cuman fokus pada hal-hal yang bisa kita lakukan sendiri tanpa mau turut berjuang untuk di tingkat kebijakan pemerintah, maka ya nggak bisa nyampe secara kolektif gitu loh. Jadi pilih aja deh salah satu, mana yang paling dekat dengan hidup kamu, mana yang menurut kamu paling bisa kamu turut serta kayak gitu. Nah, di situ jadi kita turut berjuang bersama-sama dari berbagai arah. Kan tadi ada 12 tuh ya penyebabnya tuh. Dari berbagai arah itu kita sama-sama ke arah yang lebih baik. Yakin deh ini nanti kita krisis atensi pun bisa menyelesaikannya. Kayak gitu. Terima kasih teman-teman yang sudah stay sampai terakhir. Sampai jumpa di Kelar Baca Buku selanjutnya. Bye!